Shalom, selamat malam semua. Sedikit lagi kita akan mencapai garis finish. Izinkan saya memperkenalkan kelompok saya, yaitu kelompok 6. Kami terdiri dari Pak Upi, Bu Cindy, saya, Vanessa, Bu Lina, dan Bu Priscilla. Kami akan membahas tantangan teknologi pendidikan dan kinerja dengan mata kuliah teknologi pendidikan kinerja yang diampu oleh Bapak Budi. Daftar isi adalah 7 tantangan Techman kinerja, dan khusus pada presentasi kali ini, kami akan membahas dampak yang dihasilkan dari faktor ketujuh. Ada juga perubahan kebijakan pendidikan, kurikulum pendidikan di Indonesia, dan platform Merdeka Mengajar. Sumber buku ini sebetulnya dari A Roadmap for Education Technology yang dibuat oleh CCC atau Computing Community Consortium, dan sebetulnya buku ini tuh dibuat di tahun 2010. Di tahun 2010 ini mereka memprediksi apa yang akan menjadi 7 tantangan dan sebetulnya 7 solusi untuk tantangan-tantangan tersebut. Namun, karena ini sudah dibahas dengan tuntas di kelompok 5, apa saja sih 7 tantangannya, yaitu personalisasi pembelajaran, penilaian pembelajaran murid, dukungan pembelajaran sosial, pemerataan infrastruktur, pengembangan metode belajar alternatif, keterlibatan stakeholder pendidikan, dan perubahan kebijakan. Nah, kelompok kami akan membahas khususnya perubahan kebijakan. Karena menurut kami, ini yang paling sering melanda dan menjadi akar permasalahan di pendidikan di Indonesia. Berdasarkan bukunya CCC yang dikarang oleh Wolf di tahun 2010, ketidaksetaraan dalam pendidikan itu mulai dari usia, pendapatan, jenis kelamin, dan kelas sosial sangat merajalela. Lalu, Duncan juga menyatakan hanya 50% dari populasi dunia yang mendapatkan pendidikan menengah, sedangkan di Amerika Serikat 30% itu tidak menyelesaikan pendidikan sekolah menengah. Dan ini agak unik fenomenanya karena di Amerika pendidikan itu gratis ya, disediakan oleh pemerintah. Jadi agak ironis seperti itu. Dan menurut Lowry Lord dan teman-temannya, banyak orang dewasa tidak berpartisipasi dalam pembelajaran, dan sebagian lainnya memiliki pola keterlibatan yang terinterupsi, jadi selalu terganggu sehingga tidak selesai. Jadi kami akan khusus membahas perubahan kebijakan di Indonesia. Lalu apa sih yang menjadi masalah terbesar di pendidikan Indonesia? Jadi saya ini penggemar Bagus Muljadi. Bagus Muljadi itu adalah saintis ya. Menurut beliau, komunitas pendidikan itu tidak punya suara dalam politik, disitir di videonya. Yang dalam format wawancara dengan 3 tokoh lainnya, salah satunya Gita Wirjawan, di mana beliau berpendapat tidak ada ruang diskusi yang dua arus ya, seperti dialog yang betul-betul membahas apa yang dibutuhkan Indonesia. Dan kecurigaan saya terhadap kondisi pendidikan saat ini juga terbukti melalui mata kuliah yang kita jalani bersama dengan Pak Ko, di mana dulu beliau juga terlibat dalam proses pembuatan kurikulum, di mana beliau menyatakan bahwa memang seperti itu, arahannya tidak jelas, dan sepertinya dalam menyusun kurikulum itu seperti rapat biasa menurut penjelasan beliau. Beliau juga menjelaskan bahwa 2 lulusan universitas yang dipanggil paling banyak itu untuk diskusi kurikulum itu dari Chicago University dan Columbia University. Dan di situ proses pembuatannya pun tidak ada pilot test dan sebagainya, jadi seperti formalitas saja.
Dan ini agak ironis ya, karena setahu saya dan sepengalaman saya saat menimba ilmu di UPH ini, saya diajarkan dan dididik secara cermat dalam membuat kurikulum itu kita harus melalui proses yang berulang-ulang, terutama melalui proses dig and carry seperti yang diajarkan oleh Pak Ko. Jadi adanya kebijakan yang berubah-ubah ini, terutama karena kepentingan politik, itu yang membuat itu jadi ironis. Perkembangan kurikulum di Indonesia sendiri itu sudah mengalami 11 kali perubahan. Mulai dari tahun 1945, lalu sampai tahun 2015 terhitung 11 kali. Belum termasuk di tahun 2019 di mana COVID menyerang sehingga ada kurikulum darurat, sampai pada akhirnya sampai detik ini kita memakai kurikulum merdeka. Idealnya kurikulum itu baiknya dipakai selama dalam kurun waktu 5 tahun. Namun kenyataannya dari tahun 1945 sampai sekarang tahun 2024 kita sudah mengalami banyak kali perubahan, belum lagi dengan pergantian kabinet baru di mana sempat didesas-desuskan bahwa kurikulum merdeka akan dikoreksi sekali lagi. Nah, siapa yang yang mendapat dampaknya? Siapa yang terkena dampaknya? Yang terutama terkena dampak adalah siswa, menurut Zulfahmi tahun 2024. Dari mana kita tahu siswa terdampak? Ada indikatornya, yaitu nilai dan prestasi. Nilai prestasi itu dapat dilihat dari asesmen nasional. Jadi sampai dengan 2019 kita diuji terus, dilihat terus, dapat dipantau sejauh mana melalui ujian nasional, tapi di kurikulum merdeka sayangnya itu sudah dihapus. Lalu internasional yaitu TIMSS, PIRLS, dan PISA. Nanti akan saya bahas secara singkat saja apa itu ketiganya. Yang pasti ini berbeda dari kurikulum internasional seperti Cambridge atau IB. Yang menjadikan perbedaannya adalah di internasional ini negara Indonesia tuh disampel untuk diujikan di luar, terutama di 3 bidang, di matematika, sains, dan literasi. Sedangkan kalau Cambridge Curriculum ataupun IB Curriculum itu lebih kepada sekolah swasta yang mengadopsi atau membayar Cambridge dan IB untuk memakai jasa mereka. Jadi diujiankan dengan metode atau kurikulum Cambridge, diujiankan dengan metode kurikulum IB, seperti itu. Jadi berbeda dengan kurikulum internasional atau asesmen internasional yang dibahas di sini. Kita kembali ke asesmen nasional. Jadi dalam sejarahnya sendiri sudah mengalami 6 kali pergantian nama. Seperti itu dari ujian penghabisan sampai sekarang UN dihapus dan yang dinilai adalah asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Jadi, data yang didapat otomatis adalah UN terakhir, yaitu tahun 2019, di mana saya ambil dari SMA IPA IPS, ini dari Mendikbud tentunya, pencapaiannya bahkan paling tinggi hanya mencapai 69,69 saja dari mata pelajaran Bahasa Indonesia. Lalu dari SMA Katolik, yang tertinggi itu adalah pendidikan agama 74,4. Dan ini paket C untuk IPA dan IPS yang hasilnya ironisnya sangat rendah, bahkan tidak mencapai 50. Sedangkan asesmen internasional adalah Trends in Mathematics and Science Study, TIMSS, Progress in International Reading Literacy Study, PIRLS, Program of International Students Assessment atau PISA. Yang kedua, sayangnya itu tidak ada keterangan begitu berarti. Jadi saya hanya mengambil sampel hasil asesmen internasional dari TIMSS dan PISA.
Apakah TIMSS itu? TIMSS itu asal dari USA ya, jadi lebih fokus ke math dan science. Dan di sini dari data diambil bahwa prestasi matematika siswa Indonesia itu 34 dari 38 negara di tahun 1999. Tahun 2003 peringkat ke-35. Tahun 2007 peringkat ke-36 dari 49. Dan tahun 2015 hanya melibatkan siswa kelas 4. Datanya lebih lengkapnya bisa dilihat dari sini. Sedangkan kalau Assessment International PISA itu dari OECD. Sebentar. Jadi ini program untuk international student. Dan yang diujiankan itu 3 tadi, matematika, sains, dan literasi. Pada 2018, peringkat 72 dari 77 negara. Sedangkan di tahun 2022, peringkat 68 dari 81 negara. Yang menarik adalah saat dikutip dari website official government-nya, dari website pemerintah kita, yang disinggung adalah peringkat Indonesia pada PISA 2002 naik 5-6 posisi dibanding 2018. Oke, dibandingkan 2018 memang terkesan sepertinya kurang maksimal ya, kurang baik. Namun pada kenyataannya sebetulnya hasil PISA saat saya menyelidiki di website PISA sendiri, sebetulnya menunjukkan penurunan performa di semua bidang, justru menurun seperti itu. Dan ini setelah menjalani kurikulum merdeka. Jadi seperti itu ya kondisi pendidikan di Indonesia yang sebetulnya sangat saya sayangkan, kelompok kami sayangkan. Saya rasa banyak korban, terutama siswa, yang mengalami ketidakjelasan perubahan-perubahan kebijakan di kurikulum, sehingga berdampak pada nilai mereka. Oke, selanjutnya saya akan serahkan ke Pak Upi untuk melanjutkan penjelasannya. Terima kasih. Bapak Ibu, sekarang kita akan membahas tentang perubahan kebijakan di dalam pendidikan. Saat ini memang kita sedang berada di momen pergantian pemerintahan, di mana kita akhirnya menemukan kembali sebuah istilah tentang ganti menteri, ganti kurikulum. Nah, namun sebenarnya ada beberapa hal yang mempengaruhi di dalam perubahan kurikulum. Yang di sini kami menemukan bahwa ada 4 faktor yang menjadi penyebab daripada perubahan kebijakan di dalam pendidikan. Yang pertama, yaitu pengaruh sosiopolitik secara global. Dan yang kedua, adanya penguatan ideologi negara. Lalu yang ketiga, kebijakan dan arah pembangunan pemerintah. Dan yang keempat, yakni dinamika di dalam masyarakat. Kita akan lihat bagian-bagian ini lebih detail di slide berikutnya. Faktor yang pertama yaitu pengaruh sosiopolitik global. Jadi perubahan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah itu karena mereka ingin mereformasi sistem pendidikan dari pengaruh pendidikan Belanda yang pernah dilaksanakan di Indonesia. Kemudian menitik beratkan pada pendidikan karakter, kesadaran bernegara, dan sistem kesadaran masyarakat. Lalu ingin juga mengenalkan bahasa Inggris sebagai bahasa asing yang pertama di dalam kurikulum yang ada di Indonesia. Kemudian ingin juga memperkuat akhlak, mental, dan keimanan, dan meningkatkan kecerdasan serta keterampilan dari para pelajar kita. Faktor yang kedua yaitu penguatan ideologi negara. Di sini penambahan pendidikan agama untuk membentuk perkembangan moral dan spiritual peserta didik sebagai bagian dari ideologi negara. Lalu adanya pengembangan nilai-nilai patriotisme dan nasionalisme, dan penggunaan Pancasila sebagai landasan kurikulum. Jadi itu adalah faktor yang kedua. Faktor yang ketiga yaitu kebijakan dan arah pembangunan pemerintah. Jadi setiap perubahan yang dilakukan ini adalah
bagian daripada respon terhadap perubahan struktural dari sistem pemerintah terpusat, yaitu sentralisasi yang sebelumnya menjadi desentralisasi pada masa sekarang ini, yang akhirnya hal ini menimbulkan sekolah memiliki otonomi yang lebih di dalam merancang kurikulumnya sendiri. Faktor yang keempat yaitu dinamika di masyarakat. Di perubahan yang terjadi di dalam kebijakan pendidikan itu adalah reaksi atas kritikan masyarakat karena rendahnya hasil belajar siswa. Jadi hal ini sudah disampaikan oleh Ibu Vanessa sebelumnya, di mana hasil PISA yang diikuti oleh Indonesia itu menunjukkan peringkat yang sangat rendah dengan hasil yang kurang baik, sehingga masyarakat memberikan kritikan di sana untuk mengevaluasi daripada sistem kebijakan pendidikan yang ada di Indonesia. Dan masyarakat juga sudah terlanjur percaya bahwa adanya pergantian pemerintah akan otomatis diikuti dengan pergantian kurikulum. Jadi hal ini benar-benar memberikan dampak, pengaruh kepada perubahan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kita pada saat ini. Demikian, sekarang saya lanjutkan ke Ibu Priscilla. Silakan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan untuk perbedaan antara kurikulum 2013 dan juga kurikulum Merdeka. Itu terdapat di dalam aspek-aspek yang ada adalah kerangka dasar dan kompetensi yang dituju. Di dalam kurikulum 2013, kerangka dasar ini berbasis tujuan sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan. Sedangkan di dalam kurikulum Merdeka ini berbasis pada tujuan sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan serta pengembangan profil pelajar Pancasila. Kompetensi yang dituju di dalam kurikulum 2013 adalah pada kompetensi dasar yang terstruktur dalam kompetensi inti. Di dalam kurikulum Merdeka ini dicatatkan bahwa adalah pencapaian pembelajaran yang dinyatakan dalam paragraf dan menekankan pada pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan. Selanjutnya, beberapa perbedaannya lagi ada di dalam struktur kurikulum, di dalam pembelajaran, dan juga di dalam penilaian. Bagaimana di dalam struktur kurikulum untuk kurikulum 2013, penekanan kepada alokasi waktu per minggu dan penilaian setiap semester. Sedangkan di dalam kurikulum Merdeka, alokasi waktu per tahun fleksibel dengan 2 kegiatan utama, yaitu pembelajaran reguler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di dalam kurikulum 2013 di dalam penekanan kepada pembelajaran yaitu menggunakan pendekatan saintifik. Sedangkan di dalam kurikulum Merdeka di dalam pembelajarannya menggunakan pendekatan terdiferensiasi, panduan pembelajaran intrakurikuler dan co-kurikuler. Kemudian di dalam penilaian di dalam kurikulum 2013 ini menggunakan formatif dan sumatif, penilaian otentik, penilaian sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Kurikulum Merdeka itu menekankan penilaian kepada penguatan asesmen formatif, penilaian otentik, terutama pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila tanpa pemisahan nilai. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Oke, baik. Yang selanjutnya, masalah terbesar yang kami angkat berikutnya adalah mengenai platform Merdeka Mengajar atau PMM. PMM ini merupakan salah satu program dari pemerintah yang dibangun untuk menunjang implementasi kurikulum Merdeka agar dapat membantu guru dalam mendapatkan referensi, inspirasi, dan pemahaman tentang kurikulum Merdeka. Nah, platform ini juga disediakan untuk menjadi teman penggerak bagi guru dan kepala sekolah dalam mengajar, belajar, dan berkarya. Nah, platform ini tersedia dalam bentuk aplikasi yang harus diinstal oleh para guru di device-nya masing-masing dan untuk bisa diakses. Platform Merdeka Mengajar ini per tahun 2023 ini sudah mencapai dan terdaftar 2,6 juta lebih
guru dan tenaga kependidikan, kemudian digunakan di 500 lebih kabupaten kota yang tersebar di Indonesia dan 329.000 lebih satuan pendidikan yang di mana guru-gurunya terdaftar dan menggunakan PMM ini, dan terdapat 731.000 lebih materi belajar yang dapat diakses oleh setiap guru untuk mengembangkan kompetensinya. Nah, kemudian apa masalah dari PMM ini? Masalah yang pertama yang dapat kami sampaikan dari jurnal yang kami baca adalah yang pertama, apakah gurunya bisa update dengan aplikasi PMM? Nah, karena aplikasinya ini terus diperbarui sejak pertama kali dibuat, dan penggunanya itu bukan hanya guru yang muda saja, melainkan guru yang sudah tua juga, dan bisa dibilang mereka tidak terlalu canggih ya dalam menggunakan dan memahami hal-hal teknologi seperti ini. Jadi ketika ada pembaharuan, tidak semua guru yang langsung dapat bisa menginstal atau melakukan pembaharuan tersebut, walaupun hal itu terjadi secara otomatis gitu. Kemudian yang kedua, masalah kedua yang kami dapatkan dari jurnal yang kami baca, kami temukan adalah tidak ada motivasi guru untuk menyelesaikan PMM di PMM gitu, karena adanya pelatihan mandiri, modul ajar, sumber asesmen, dan penilaian SKP pegawai ini hanya berlaku untuk guru PNS. Nah, PMM ini sendiri diwajibkan untuk setiap guru yang sudah 2 tahun mengajar, kemudian dan untuk penilaian SKP pegawai ini hanya berlaku untuk guru PNS. Sedangkan gimana dengan guru yang non PNS gitu? Mereka bisa mengakses PMM ini, tapi mereka tidak mendapatkan SKP pegawai begitu. Kemudian masalah ketiga yang kami angkat dari platform Merdeka Mengajar ini adalah kurangnya waktu untuk menyelesaikan topik PMM. Begitu banyak topik yang harus diselesaikan oleh guru-guru dan harus dikerjakan oleh guru-guru, sehingga mereka merasa kurangnya waktu untuk mengerjakan hal ini, PMM ini. Kenapa? Karena mereka sudah ngajar dari pagi sampai siang, kemudian setelah itu dilanjutkan oleh administrasi belajar, menyiapkan lesson plan, mempersiapkan alat peraga mungkin, kemudian ada administrasi sekolah yang harus dikerjakan, sehingga pada akhirnya sudah sore dan mereka merasa sudah lelah untuk menyelesaikan topik PMM ini, sehingga mereka kebanyakan menyelesaikannya di luar jam kerjanya di rumah sambil mengerjakan hal-hal lainnya, dan itu terkadang membuat mereka itu kurang efektif dan maksimal untuk mengerjakan topik-topik PMM ini. Kemudian yang permasalahan keempat adalah topik PMM yang terus bertambah. Jadi tidak hanya topik yang sudah disediakan oleh kementerian, tapi ada juga ide dan kreativitas yang masuk ke dalam PMM, yang diupload di PMM, dan terus bertambah, sehingga kalau tadi Bapak Ibu lihat di awal perkenalan PMM itu pun ada 731.000 lebih materi yang bisa diakses, dan itu bisa memang bermanfaat bagi mereka, hanya saja mereka kewalahan untuk catch up dengan topik-topik yang sudah ada. Nah, untuk selanjutnya adalah masalah untuk mendapatkan sertifikat. Nah, untuk mendapatkan sertifikat ini, seorang guru itu harus menyelesaikan satu topik, dan topik ini harus dibuat aksi nyata gitu. Jadi guru yang menyelesaikan topik ini harus membuat aksi nyata, dan aksi nyata ini akan dikirim ke pusat dan akan diverifikasi, baru sertifikat ini baru bisa diterbitkan. Nah,
Untuk verifikasi aksi nyata mereka sendiri yang sudah guru lakukan itu tidak memakan waktu 1 atau 2 hari kerja, tapi bisa berminggu-minggu, sehingga kadang-kadang guru ini bingung apakah mereka punya aksi nyata ini sudah bisa sudah diterima atau belum, begitu ya Bapak Ibu ya. Dan mereka mengejar sertifikat ini supaya mereka bisa menyelesaikan yang lainnya juga gitu. Kemudian masalah yang keenam adalah motivasi kerja guru yang masih sangat rendah. Motivasi kerja guru yang masih sangat rendah ini berkaitan dengan guru yang masih memiliki rasa acuh tahu begitu ya, kayak aduh ngapain sih ngerjain PMM lagi gitu, capek gitu. Nah, mereka yang sebenarnya memiliki potensi untuk mengembangkan diri, akhirnya harus terbatasi oleh motivasi kerja guru-guru itu yang sangat rendah. Baik, saya akan melanjutkan dengan saran rekomendasi untuk pengembangan platform Merdeka Mengajar. Yang pertama adalah dengan mendesain pembelajaran mandiri yang tentunya fleksibel bagi setiap guru, dengan menjadwalkan pembelajaran mandiri yang dapat disesuaikan dengan waktu luang atau waktu senggang dari setiap guru, misalnya pada saat istirahat ataupun setelah jam mengajar. Ataupun ini dapat disesuaikan dengan waktu dari masing-masing guru untuk pengembangan diri mereka. Kemudian materi juga yang digunakan ini boleh dalam bentuk video, artikel, ataupun modul interaktif untuk memberikan variasi dan juga kemudahan akses. Hal yang kedua yaitu membuat kolaborasi antar guru. Bisa dibentuk juga kelompok belajar yang berbasis minat untuk mendalami topik-topik yang relevan sesuai dengan kebutuhan masing-masing guru. Dan dapat diadakan sesi berbagi pengalaman secara rutin untuk bertukar praktik baik, dan juga di dalam menyelesaikan atau membahas solusi dan juga tantangan yang dihadapi di dalam mempelajari platform Merdeka Mengajar ataupun di dalam proses pembelajaran di kelas masing-masing. Hal yang ketiga yaitu dengan membuat sistem pengingat otomatis dengan aplikasi melalui pesan ataupun juga melalui email terkait jadwal belajar dan juga batas waktu penyelesaian modul. Hal yang keempat yaitu dengan refleksi bulanan. Jadi dalam sesi refleksi bulanan ini diharapkan setiap guru dapat mendiskusikan apakah ada tantangan ataupun kemajuan belajar, dan juga mereka dapat mengumpulkan umpan balik terkait dengan efektivitas program. Hal yang berikutnya yaitu peran kepala sekolah. Di sini peran kepala sekolah sangat penting karena kepala sekolah akan memonitor kemajuan dari setiap guru, kemudian memimpin sesi refleksi dan melaporkan hasil evaluasi program. Dan juga pemberian dukungan tambahan sesuai dengan kebutuhan guru. Dan tentunya apresiasi penghargaan sehingga setiap guru juga merasa diapresiasi atau dihargai atas usaha mereka belajar melalui platform Merdeka Mengajar ini. Kemudian hal yang ketujuh yaitu dengan evaluasi berkala dengan mengumpulkan umpan balik secara teratur untuk menilai efektivitas setiap program dan juga melakukan perbaikan untuk peningkatan. Dan yang kedelapan yaitu integrasi ke dalam rutinitas sekolah. Jadi dalam setiap sesi pengembangan diri ini merupakan bagian dari rutinitas sekolah untuk memastikan adanya konsistensi dan juga komitmen guru di dalam mereka belajar atau mengembangkan diri mereka masing-masing. Dan yang terakhir yaitu peningkatan motivasi dengan memfasilitasi ruang-ruang diskusi tentang teknik pengajaran ataupun dengan memberikan solusi atas setiap kendala melalui dukungan dari setiap guru, rekan guru, dan juga kolaborasi untuk membangun semangat belajar bersama sehingga motivasi dari setiap guru untuk belajar melalui platform Merdeka Mengajar ini dapat semakin meningkat. Kesimpulan dari kelompok kami yang pertama, perubahan kebijakan kurikulum menantang guru untuk terus berkembang dan beradaptasi dengan cepat. Pembelajaran mandiri yang fleksibel membantu guru mengatur waktu tanpa mengganggu tanggung jawab utama mereka.
jejaring dukungan, dan berbagi pengalaman antar guru, menciptakan komunitas pembelajaran yang saling menginspirasi. Demikian pembahasan dari kelompok kami. Jika Bapak Ibu ingin bertanya, dapat bertanya di ruang diskusi, forum diskusi di Moodle. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.